Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Dalam beberapa menit ke depan, saya Furi Elvira akan menemani Anda dalam program News Minute. Berita pertama kita awali dengan 200 pesepeda yang melakukan kegiatan Goes Seger Bener di Kota Bandung. Kegiatan yang digelar pada Sabtu kemarin dihadiri langsung oleh Ketua DPW PKS Jabar Haruswandaru dan founder by Kang Acel. Start di Kiara Arta Park, ratusan warga Kota Bandung ikuti Goes Seger Bener yang digelar Partai PKS. Melewati rute Gasibu, Jalan Dago, Jalan Merdeka, Jalan Asia Afrika, Jalan Otista, Jalan Peta, dan finish di Kiara Arta Park. Bukan goes biasa, kegiatan tersebut juga merupakan campaign untuk pembiasaan hidup sehat dengan berolahraga. Ratusan pesepeda terlihat begitu antusias mengikuti Goes Seger Bener tersebut. Bahkan hadir langsung Ketua DPW PKS Jawa Barat Haruswandaru yang juga sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD pasangan Anies Mohaimin. Di sela-sela kegiatan, Haruswandaru menyampaikan Goes Seger Bener tersebut diinisiasi oleh Acep Lulu Idin atau yang akrab disapa Kang Acel. Haru pun menilai pemilu 2024 tak terlalu tegang dan kegiatan Goes tersebut menjadi salah satu kampanye santai dan membangun kebiasaan positif. Pendiri Bandung Youthpreneur, beliau ingin ada kumpul lah para goeser gitu ya. Pagi-pagi sambil berolahraga. Ya saya bilang gimana kalau kita sekalian kampanye seger bener, oke, katanya cocok. Ya udah, jadi insya Allah hari ini akan gabung 200 orang ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Jadi di masa kampanye ini boleh serius, tapi jangan lupa bahagia. Pada kesempatan yang sama, Ketua Bandung Youth Entrepreneur atau BAY Acep Lulu Idin yang akrab disapa Kang Acel menambahkan, kampanye saat ini sudah cukup tegang sehingga diperlukan hadirnya kampanye yang mengedukasi dan dibuat lebih segar serta atraktif. Bahwa pemilu itu harus dibuat lebih segar gitu ya. Kampanye itu harus dibuat lebih atraktif dan tidak melulu harus emosian, baperan. Sekali-kali kita tampilkan kampanye yang sehat dan kami ingin memberikan sebuah inspirasi kepada masyarakat bahwa yang kita butuhkan untuk negeri ini adalah orang yang sehat dan juga orang yang bugar. Karena sehat itu belum tentu bugar, tapi kalau bugar insya Allah sehat. Kegiatan Goes yang dimulai pada pukul 6 pagi tersebut juga selain dilakukan dengan santai, juga membangun interaksi dengan warga Kota Bandung seraya membagikan jeruk. Diharapkan acara Goes Seger Bener menjadi salah satu kampanye yang membangun kegiatan positif, sehat, dan benar. Dari Kota Bandung, tim Inspira TV melaporkan. Guna membantu warga yang terdampak bencana banjir di kawasan Braga, Kota Bandung, Perumda Tirtawening Kota Bandung bagikan air bersih untuk warga Braga, mengingat kebutuhan air bersih cukup banyak. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih kepada warga kawasan Braga, Kota Bandung yang terdampak bencana banjir, Perumda Tirtawening bagikan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Warga pun rela antri untuk membawa ember dan jerigen untuk mendapatkan air bersih. Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan pasca terdampaknya bencana banjir pada pekan lalu membuat warga Braga kesulitan air bersih. Sebelumnya warga mendapat bantuan air artesis namun itu kini tidak cukup. Dirut Perumda Tirtawening Kota Bandung Sony Salimi mengatakan, air bersih ini diharapkan dapat membantu warga di kawasan Braga yang saat ini sangat membutuhkan air bersih. Setiap harinya disuplai sebanyak 1.000 liter atau setara 2 tangki truk. Bantuan ini akan terus berlanjut hingga kondisi kawasan Braga pulih. Kenapa kita suplai? Karena kan sebetulnya masyarakat di sini butuhnya air untuk minum dan masak. Karena untuk kebutuhan hari-hari selain minum dan masak, warga di sini dapat bantuan dari hotel sini ya, dari Antesis ya, Antesis. Kemudian juga memang air ledeng kita juga masih nyala walaupun itu malam ya, dari jam 2 malam sampai jam 5. Walaupun kadang suka ngalir. Tapi yang penting karena memang kemarin itu kan terendam ya, kemudian banyak lumpur, jadi kebutuhan airnya menjadi lebih banyak sekarang. Mungkin nanti setelah itu semua bersih, insya Allah mungkin akan normal kembali.
Selain bantuan air bersih, bantuan berupa kasur lipat pun diberikan kepada warga terdampak yang membutuhkan, mengingat banyak barang warga yang rusak dan tidak bisa digunakan akibat bencana banjir lalu. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat, Sabtu malam keracunan gas diduga akibat bocoran pipa gas PT Pindo Deli 2. Kebanyakan warga mengaku mengalami pusing, mual, muntah-muntah, bahkan jatuh pingsan. Ratusan warga Kampung Cigempol, Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat, Sabtu malam mengalami keracunan massal. Keracunan diduga akibat kebocoran pipa gas milim PT Pindo Deli 2 yang berlokasi tak jauh dari pemukiman warga. Kebanyakan warga mengaku mengalami pusing, mual, muntah-muntah, dan sesak nafas hingga jatuh pingsan. Warga yang mengalami keracunan merupakan anak-anak, ibu-ibu, serta lansia. Menurut keterangan warga, sebelumnya warga melihat asap tebal muncul dan langsung mencium aroma tak sedap. Tak berselang lama, warga pun mulai mengalami gejala muntah-muntah, sesak nafas, dan diantaranya jatuh pingsan. Keracunan sih, keracunan gas caustic soda. Keracunan dari mana ini, Kak? Dari PT Pindo Deli 2. Awalnya gimana? Tadi sih saya pas maghrib ya, saya mau berangkat belanja ke PTB 5. Kan saya di TB 7 ya lokasinya. Jalan nih pakai motor sama mama saya ke jalan. Pas nyampe di TB 6 di PT Tenang Jaya itu, pas lokasi di PT Tenang Jaya, gas langsung muncul nih. Langsung kehirup sama pernapasan. Apa yang dirasain, Pak, dari pas gitu? Langsung ini sesek, dada sesek, mual, pusing. Ada kejadian di satu perusahaan yaitu di PT Pindo Deli. Ya ini tentunya yang memang masyarakat mencium bau, ternyata begitu pas masyarakat tahu bahwa itu adalah salah satu caustic soda yang dimiliki oleh PT Pindo Deli. Sementara warga mengaku keracunan akibat kebocoran pipa gas ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, sudah 5 kali terjadi yang mengakibatkan warga keracunan akibat menghirup gas beracun tersebut. Hingga kini petugas masih mendata warga yang terdampak dan menyelidiki penyebab pasti keracunan tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahreisi melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Forum Ngadandanan Bandung yang kembali menggelar nobar debat Cawapres di kawasan Jalan Arya Jipang, Kota Bandung. Nobar berlangsung seru karena diisi oleh beragam pandangan terkait paparan para Cawapres. Suasana nobar debat Cawapres yang diselenggarakan Forum Ngadandanan Bandung tersebut berlangsung seru dan perang gagasan. Topik debat Cawapres tentang isu lingkungan menjadi tema yang seksi karena permasalahan lingkungan yang menjadi cukup vital di era pembangunan saat ini. Nobar debat Cawapres tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, kalangan akademisi, pakar lingkungan, dan para panelis yang menjadi juru bicara masing-masing Capres-Cawapres, serta sejumlah orang dari kalangan generasi milenial atau Gen Z. Para panelis turut memperkuat ide gagasan yang disampaikan masing-masing Cawapres, yang menjadi sorotan yakni terkait reforma agraria, di mana selama ini banyak pihak yang keliru akan hal tersebut. Dengan reforma agraria dijalankan secara tuntas, secara konsisten, itu akan mengatasi masalah ketimpangan penguasaan tanah. Karena makna dari reforma agraria itu bukan bagi-bagi tanah saja, bukan soal administrasi pertanahan, bukan soal sertifikasi atau soal PTSL, tapi mengenai bagaimana menangani menata kepemilikan dan penguasaan tanah yang tadinya didistribusi kepada para pengusaha ini ke rakyat yang membutuhkan, karena di pedesaan masih banyak sekali petani yang menjadi buruh tani karena tidak memiliki lahan atau tanah garapan untuk pertanian. Tentang isu lingkungan saya setuju dan senang ya, karena memang saya juga senang terhadap lingkungan, dan itu adalah bagian dari tugas
umat manusia sebenarnya, bukan hanya pemerintah, tetapi didrive oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi pembangunan yang merusak lingkungan. Selain para panelis, sejumlah tokoh pun turut mengomentari gagasan yang disampaikan para cawapres. Forum Ngadandanan Bandung berharap ruang diskusi ini terus berjalan untuk menggali berbagai terobosan demi kemajuan bangsa. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memulai kampanye akbar perdana di lapangan Tegalega, Kota Bandung. Ganjar Pranowo yang didampingi sang istri dan anak memuji animo masyarakat yang datang ke kampanye terbuka meski sempat diguyur hujan. Inilah suasana kampanye akbar Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang digelar di lapangan Tegalega, Kota Bandung. Ribuan warga dari berbagai daerah tampak memenuhi area lapang Tegalega. Dalam kampanye akbar terbuka yang pertama ini, Ganjar Pranowo hadir didampingi istri dan anaknya. Bahkan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri pun turut hadir menyapa ribuan warga yang sejak pagi telah menunggu Ganjar. Ganjar memuji semangat dan loyalitas masyarakat yang telah mendukung dirinya. Dalam orasinya menyoroti mahalnya harga sembako yang saat ini terjadi. Oleh karenanya Ganjar menawarkan KTP Sakti yang dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan mendasar warga masyarakat. Perdebatannya makin menarik, makin memberikan data, fakta, dan mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat menyadari kalau terjadi situasi yang hari ini ditekan, ditelepon dan sebagainya laporkan pada kita. Biar betul-betul pemilunya fair, bisa jurdil dan orang akan bisa melihat apa yang dia pikirkan, apa yang dia akan kerjakan sehingga nanti pada saat mereka memilih mereka cukup independen dan yakin calonnya akan dia pilih. Oke ya, terima kasih. Dalam kampanye terbuka bertajuk Hajatan Rakyat ini, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD optimis dapat meraih hati masyarakat dan memiliki perolehan suara terbanyak di Jawa Barat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Berita terakhir datang dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto yang hadiri giat konsolidasi pemenangan Partai Golkar Jabar di Kota Bandung. Airlangga bertekad ingin ulang kejayaan Partai Golkar di Kota Bandung dengan merebutkan 26 kursi DPR RI. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menghadiri konsolidasi pemenangan Partai Golkar Jawa Barat di Kota Bandung. Pihaknya mengklaim tren perolehan suara untuk Partai Golkar saat ini terus menunjukkan peningkatan. Dirinya juga menargetkan kemenangan untuk pasangan calon nomor urut 2 di Jawa Barat. Pihaknya optimis suara paslon yang diusung partainya bisa mengalahkan 2 kandidat pesaingnya. Airlangga bertekad ingin ulang kejayaan Partai Golkar di Kota Bandung dengan merebutkan 26 kursi DPR RI. Selain itu, masuknya Ridwan Kamil juga menambah keyakinan Partai Golkar menang di Kota Bandung. Di Pilpres targetnya Pak Prabowo menang. Dari survei yang sekarang sudah 55%, hampir 56%, dan pemilih Partai Golkar itu sudah memilih Pak Prabowo 70%. Jadi sesuai target kita 80% pemilih Golkar memilih Pak Prabowo. Untuk memastikan kemenangan Golkar pun menaruh personel saksi yang telah dibentuk agar mengawal perolehan suara Golkar. Dengan besarnya pemilihan di Jabar, pihaknya memastikan Golkar di Jawa Barat menang dan di daerah lainnya pun akan menang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Terima kasih Sobat Inspira yang telah menyaksikan program News Minute. Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat pukul 18.30 hanya di Inspira TV. Saya Furi Elvira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.